pernah dengar sejarahnya. Nah itu secara drastis mengubah hidup manusia. Yang tadinya manusia itu mengandalkan cocok tanam agraris, jadi pindah ke industri. Yang tadinya kalau bikin barang itu di rumah-rumahan, gara-gara ada mesin uap, ya, ada tenaga yang bisa menggantikan manusia, akhirnya mereka dikumpulkan dalam satu tempat, ya, atau kita mengenalnya sekarang sebagai pabrik gitu ya. Padahal dulunya enggak, mereka bekerja masing-masing industri rumahan gitu ya. Nah itu mengubah hidup manusia. Nah revolusi industri kedua di abad 19 dengan ditemukannya listrik, ya, kemudian pengeboran minyak, itu memungkinkan terjadinya produk massal, sehingga produk itu jadi lebih murah, jadi lebih terjangkau, dan di situ muncul juga konsumerisme, ya, orang-orang jadi senang belanja gitu ya. Itu mulai tuh muncul. Nah kemudian di akhir abad 20 ada revolusi industri ketiga, yaitu ditemukannya komputer, internet, ya, dan ini yang mempercepat produktivitas, ya, semakin tinggi produktivitas manusia karena dibantu oleh teknologi komputasi, walaupun waktu itu masih tahap awal. Dan saat ini kita masuk di revolusi industri keempat, yang sebenarnya kalau teman-teman bilang, oh revolusi industri keempat itu internet, enggak, itu tadi di revolusi industri ketiga, ya. Jadi ini sudah lebih masif lagi bagaimana menggabungkan sistem fisik dengan digital, bahkan dengan biologis gitu ya, melalui kecerdasan buatan, AI, atau Internet of Things, yang sekarang mungkin udah nggak aneh lagi ya, Internet of Things, ya. Teman-teman matiin AC, listrik pakai HP, ya. Mungkin ibu-ibunya di rumah nggak pernah ngepel lagi karena pakai robot, ya, kayak di drakor, ya, gitu. Ya, jadi itu sekarang semua sudah masuk ke seluruh sendi kehidupan manusia, dan itu mengubah perilaku kita. Yang dulunya kita itu kalau belanja ke toko, sekarang belanja lewat HP, ya. Mungkin kalau teman-teman adik-adik di sini nggak terlalu merasakan perubahannya, karena ketika teman-teman lahir internet sudah ada, ya. Tapi kalau angkatan saya, angkatan Bu Heti, itu terasa sekali perubahannya, karena kami waktu kecil tidak pakai internet. Sekarang ada internet yang mempermudah semuanya. Itu bagaimana revolusi industri ini, terutama yang keempat ini, mengubah perilaku dan proses sosial di masyarakat. Baik, berikutnya, ya ini mungkin data saja bahwa ternyata kita itu berlomba, ya, cepet-cepetan gitu. Teknologi itu pertumbuhannya eksponensial, makin lama makin tinggi gitu ya. Kalau nanti adik-adik bisa tanya sama bapak ibunya atau kakek neneknya gitu ya, dulu kalau nyimpen file itu di mana gitu ya, dulu pakai disket gitu ya. Dalam kehidupan kita, kenapa? Karena ada yang namanya konvergensi atau teknologi konvergens. Konvergensi itu menggabungkan berbagai teknologi yang berbeda tadi, misalnya fisik dengan digital, ya. Anda mau belanja fisik tapi digabungkan dengan teknologi digital lewat HP, sehingga lebih powerful, ya, lebih powerful. Kemudian di HP sendiri Anda punya smartphone, itu sudah menggabungkan berbagai teknologi. Dulu telepon itu untuk bisa lebih cepat gara-gara ada teknologi digital, ya, di layanan publik dan sebagainya. Baik, berikutnya. Nah ini contoh saja konvergensi teknologi dengan jasa, ya. Ada teknologi dan layanan yang sebelumnya mungkin tidak digabungkan, ketika digabungkan menciptakan penawaran hibrida yang inovatif, ya. Industri jadi bisa lebih inovatif, ya, tadi dengan 5G, artificial intelligence. Bahkan artificial intelligence itu sekarang embedded, ya. Dulu misalnya LinkedIn belum pakai AI, sekarang sudah pakai AI gitu ya. Google, pencarian Google juga sudah pakai AI dan sebagainya, ya. Ya, berikutnya. Mohon maaf. Ya. Lihat potensi ekonomi digital di Indonesia. Ini
sebenarnya sangat besar, sayang sekali kalau kita tidak optimalkan. Kemudian juga tantangannya ya, kalau dilihat akses jaringan 4G ini di Pulau Jawa saja masih 78%. Di luar Jawa lebih rendah lagi. Nah ini tantangan ya. Dan bagaimana adopsi teknologi digital bagi UMKM ini juga masih rendah ya. Jadi ini tantangannya. Berikutnya. Nah, jadi transformasi digital itu melibatkan apa? Integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan ya. Tadi sudah disinggung. Yang secara fundamental mengubah produksi, konsumsi, dan hubungan sosial antar manusia. Oleh karena itu, transformasi digital itu membutuhkan 4 pilar utama. Pertama, infrastruktur digital. Tadi tantangannya ya yang ditemukan di Indonesia, kita infrastruktur mungkin masih belum merata. Kemudian juga pilar utama adalah ekonomi digital. Ya, karena memang tadi transformasi digital ini banyak sekali mempengaruhi industri atau ekonomi. Dan itu akan memutar roda perekonomian sehingga ada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Kemudian juga tata kelola digital. Ini bukan cuma sekedar pemerintahan ya, bukan. Tata kelola itu bisa semuanya, tapi memang sedikit banyak nanti yang terlihat adalah bagaimana pemerintah terutama dalam menjalankan program-programnya. Dan yang terakhir ya tentunya masyarakat digital. Bagaimana masyarakat mengadopsi ya teknologi digital. Ya, nextnya. Oke, nah dari hasil penelitian di OECD yang saya banyak mengutip dari sana, di konteks global, ini di global, kesenjangan gender di era digital itu ada 3 ya. Pertama, kesenjangan keterampilan di teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Tidak banyak perempuan yang menguasai pemrograman dan juga lebih banyak perempuan yang menulis publikasi terkait AI tapi belum setara dengan laki-laki. Ya, nextnya mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Ya, sebenarnya bagaimana data di negara-negara OECD ya itu ternyata spesialis TIK, spesialis IT itu lebih banyak laki-laki gitu ya daripada perempuan ya. Bahkan 3 hingga 8 kali lebih tinggi dari presentasi wanita yang bekerja di posisi tersebut ya. Nextnya, dan ini juga kesenjangan gender karena semakin banyak perempuan yang belajar tentang digital gitu ya. Oke, berikutnya tadi ya, ini juga riset tentang AI. Ini dominasinya laki-laki. Walaupun makin kesini makin banyak hasil penelitian dari akademisi perempuan, tapi masih belum setara dengan laki-laki. Bisa dilihat ada kesenjangan di sana. Berikutnya, nah, bagaimana kesetaraan gender ini dalam transformasi digital? Yang pertama, ada bias laki-laki gitu ya di sektor IT yang mengurangi inklusivitas transformasi digital. Kemudian yang kedua, bagaimana memberdayakan perempuan dengan perpaduan keterampilan atau skill mix yang tepat untuk menjembatani kesenjangan digital gender. Dan alat-alat canggih seperti AI memerlukan pembatas yang tepat untuk menghindari bias gender yang terus berlanjut. Tidak suka itu dibuat oleh laki-laki, tapi memang tidak, mungkin jadi tidak cocok begitu ya. Ini saya tanya nih adik-adik nih ya, adik-adik kalau belanja online terus ada jawabannya ya. Nah, tahu nggak, Anda tuh kalau supaya AI-nya bisa membantu Anda lebih cepat ya, lebih ahli lagi, kasih makan tiap hari. Kasih makan apa? Kasih makan kerjaan Anda sehari-hari, kasih makan tugas, upload tugas Anda ke ChatGPT, segala macam. Sehingga nanti suatu hari nanti Anda bertanya, dia udah punya knowledge tentang diri Anda, tentang sejarah riwayat pendidikan Anda, riwayat tugas-tugas Anda. Jadi bisa lebih bisa lebih personal jawabannya, bukan sekedar dia nyari di web. Kalau nyari di web kan mungkin pengalaman orang, ya bener nggak? Nah itu cara AI bekerja itu dengan diajari. Nah sekarang kalau yang mengajari hanya laki-laki dalam tanda kutip ya, mungkin ada hal-hal yang
menurut perempuan nggak gitu, tapi AI nggak tahu karena yang ngajarin AI-nya laki-laki dengan cara berpikir laki-laki gitu kan. Nah ini contoh sederhana aja, tentunya tidak sesederhana itu ya, tapi analogi sederhana aja. Kalau dia belajar dari laki-laki ya dia akan menangkapnya pola pikir laki-laki begitu ya. Nah ini yang penting, gimana sih kalau perempuan harusnya lebih banyak belajar AI gitu ya, biar nanti bisa membangun AI yang mengurangi ketimpangan gender tadi ya. Baik, berikutnya ya ya ini kalau di Indonesia kesenjangan gendernya seperti ini ya, pengguna internet di kalangan perempuan tuh masih 48%, kalau di pria lebih banyak ya, dan terutama di pedesaan ini cenderung tidak memiliki perangkat digital untuk perempuannya. Dan ini yang mengkhawatirkan adalah yang terakhir, ada peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online. Nah ini yang sekarang mulai muncul ya, gitu ya. Oke, berikutnya. Ya, jadi di sini transformasi digital sebenarnya adalah fenomenanya menjadi latar belakang, tapi juga bisa jadi solusi strategis. Pertama tadi yang saya dengung-dengungkan, pendidikan digital yang inklusif. Ayo kita dorong pendekatan STEM, ya, science, teknologi, ya, environment, mathematics gitu ya. Untuk apa? Untuk mendorong perempuan lebih banyak belajar teknologi, ya. Ini ada contoh di Innotel Hub Bandung ya, dia ada pelatihan coding untuk siswi di pedesaan, itu meningkatkan keterampilan digital untuk 1.200 lebih perempuan. Dan kurikulum yang responsif gender, jadi mengintegrasikan modul literasi digital dengan perspektif gender di pendidikan formal ya. Kemudian juga kewirausahaan digital perempuan, nah ini kita juga ya, kebetulan kalau kajian saya lebih banyak di bisnis ya, jadi ini banyak terkait ya, baik itu pemberdayaan ekonominya maupun akses pendanaan. Dan terakhir tata kelola inklusif, bagaimana kebijakan itu bisa berbasis data, jadi ada scorecard yang mengukur efektivitas kebijakan dilihat dari gender digital scorecard gitu ya, dan juga layanan publik ramah gender ya. Nah yang berikutnya ini pendalaman dari poin-poin tadi, silakan. Berikutnya ya ini pendidikan digital inklusif ya, ada modifikasi kurikulum ya. Kemudian juga selama ini kita nggak pernah mendengar ya inovator perempuan gitu ya, yang penemu Anda tahu nggak, penemu wifi itu ternyata perempuan. Penemu wifi itu perempuan loh ya, jadi Anda sekarang bisa pakai wifi itu gara-gara perempuan. Nah coba cari ya, ayo googling penemu wifi ya. Nah kayak gini-gini kan nggak dikasih tahu ya, sehingga perempuan itu selalu merasa minder, betul nggak? Kalau bicara matematik, bicara pemrograman, minder, kan saya perempuan memang bisa, padahal banyak sekali inovator itu perempuan ya. Nah ini yang harusnya masuk ke kurikulum juga gitu ya. Ya, kemudian ya terus juga proyek-proyek yang mungkin bisa membantu ya, misalnya problem based learning yang relevan dengan isu gender. Misalnya ada desain aplikasi pencegah KDRT menggunakan AI dan sebagainya misalnya ya. Ada metode pedagogis yang partisipatif ya, ada evaluasi sensitif gender ya, dan memang rekomendasi OECD itu menekankan perlunya standar nasional kurikulum digital ya. Nah, gitu. Oke, nextnya ya, ini tadi kewirausahaan digital perempuan ya, platform e-commerce berperspektif gender tadi ya, algoritma prioritas ya, ada yang namanya afirmasi. Kita boleh memberikan kemudahan bagi sekelompok masyarakat yang mungkin harus kita bantu, contoh misalnya perempuan di pedesaan. Nah ini harusnya misalnya platform-platform e-commerce ini membantu mereka dengan cara menaikkan algoritma untuk UMKM perempuan misalnya. Nah itu bisa dibantu lewat itu ya. Kemudian juga ada misalnya pelatihan analisis bias gender dalam periklanan gitu ya. Dan juga memang ini ada salah satu studi, saya kutip juga studi dari UGM, di UMKM perempuan di Jogja itu mengalami peningkatan pendapatan pasca pelatihan sebesar 28%. Jadi memang penting sekali perempuan itu belajar teknologi digital gitu ya, terutama dalam hal ini kaitannya dengan kewirausahaan. Nextnya.
Nah ini contoh kartu skor digital gender, jadi scorecard ya. Jadi scorecard itu ada kartu skor yang isinya itu indikator-indikator pengukuran. Nah ini dikembangkan oleh UN Women ya, Gender Equality Scorecard Toolkit ya. Nah ini sebenarnya di PBB ini dirancang membantu tim negara PBB untuk menilai meningkatkan kinerja mereka ya dalam mengarus utamakan gender di seluruh perencanaan pelaksanaan program dan hasilnya. Jadi kalau kita punya program itu diukur apakah program kita sudah sesuai ya dengan indikator-indikator kesetaraan gender. Nah ini contoh saja ya. Berikutnya juga ini ada inovasi pelayanan publik ini ternyata di e-gov-nya Surabaya ada tombol panic button terintegrasi langsung dengan P3A Pusat Layanan Wanita dan Anak gitu ya. Dan juga ada pengenalan ucapan AI, deteksi dini kekerasan verbal dalam laporan warga dengan akurasi 89%. Ya, ini kan teknologi digital tapi dimanfaatkan untuk mengurangi ketimpangan gender dan sangat bermanfaat ya untuk perempuan-perempuan. Ya. Dan terakhir ini mungkin penutup. Intinya adalah perlu ada sinergi tadi. Ya, bagaimana teknologi digital ini dilihat sebagai solusi strategis justru untuk mengurangi ketimpangan gender gitu ya. Dan memang transformasi digital inklusif ini bukan hanya prasyarat untuk keadilan gender, tapi juga merupakan akselerator ya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini studi UN Women menunjukkan ya ada pengurangan 40% dalam kemiskinan ekstrim, itu SDGs yang pertama ya. Kemudian peningkatan 25% dalam partisipasi pendidikan, SDGs yang keempat, dan pertumbuhan 15% dalam PDB per kapita itu di SDGs 8 ya. Nah ini karena mungkin di UN Women ini globally ya. Nah mungkin teman-teman atau Bapak Ibu di Zoom nanti bisa terdorong lagi ya untuk melakukan kajian-kajian nih ya. Apapun bidang Bapak Ibu ya, silakan coba kaji bagaimana bidang Bapak Ibu itu bisa berperan dalam mengurangi ketimpangan gender ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Dr.